Alamak, masih sulit juga rupanya. Lo suka mensulit. Di sini juga pertanyaan saya. Ini ucapan Yesus. Dengar dulu, dengar. Hah? Di situ yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi yang mempunyai otoritas, ketika dia mempunyai otoritas sebagai hakim, yang menjadi nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Ketika Yesus datang, dengar bang. Ketika Yesus datang, dengar. Ketika Yesus datang, dia menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Untuk memisahkan antara pengikutnya yang asli dengan yang palsu. Umatnya Nabi Musa tidak ada pengikut palsu, tidak ada pengikut asli. Umatnya Nabi Muhammad tidak ada pengikut asli, tidak ada pengikut palsu. Kalau Yesus ada pengikut asli, ada pengikut palsu. Pengikut aslinya itu Bani Israel, tidak berhelm nonotnya. Pengikut palsu itu adalah yang berhelm nonotnya dan makan babi, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Makanya dia harus menjadi penengah, dia harus menjadi hakim di antara mana yang pengikutnya, mana yang bukan pengikutnya. Tolak ukurnya untuk mengetahui itu Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kok jadi lupa dengan ucapan Yesus itu? Yang menjadi hakim di akhir zaman Yesus. Tapi ucapan-ucapannya yang pernah dia ucapkan itulah yang menjadi materi penghakiman. Itu saudara. Nangis dia, udah nangis dia, udah ngerti. Assalamualaikum. Tes. Mas Bengal. Asal tempat Bengal. Masuk Bengal. Nambahin Gurunda. Masya Allah. Lanjut bang, saya asar dulu di sini ya. Oke. Sudah asar. Lanjut. Sebentar, Pak Budiman. Saya nambahin sedikit aja. Pak Budiman harus ngerti bahasa Indonesia ya, Pak Budiman ya. Ya lanjut. Oke. Jadi gini ya. Tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Zuma ya. Yang pertama bahwa ada nubuat di Matius ya, dan banyak sebenarnya nubuat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menjelaskan bahwa kerajaan Allah ini akan diberikan kepada bangsa lain. Yesus bernubuat dalam Matius, silakan dibuka ya. Nah, bangsa lain itu siapa? Silakan merujuk ya. Itu referensinya ada dalam Perjanjian Lama ya. Dikatakan bahwa ya dari buahnya lah kalian akan mengenal. Jadi bangsa lain yang akan memberikan buah itu ya. Ini nubuat tentang pemilik kebun. Ayatnya itu di Perjanjian Lama, pemilik kebun ya. Jadi pemilik kebun itu dia menyewakan kebunnya. Lalu penyewa-penyewa itu berkhianat ketika pemilik itu mengutus orang utusannya untuk mengambil hasil kebun itu, malah mereka bunuh. Nah, siapa pemilik kebun ini? Pemilik kebun ini adalah Tuhan, Tuhannya Israel, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Yakub dan Ismail ya. Lalu apakah kebun itu? Kebun itu adalah kerja yang untuk menegakkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan. Nah, lalu siapakah utusan itu? Utusan itu adalah para nabi yang diutus kepada Israel. Lalu mereka bunuh semua, termasuk Yesus juga kan. Mereka mau membunuhnya. Jadi ini dibuatkan di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru ya. Bahwa karena mereka tidak amanah ya. Yang menyewa kebun itu adalah orang-orang jahat yang tidak amanah. Yaitu dianalogin kepada orang-orang Israel yang tidak beriman itu. Orang-orang Yahudi. Maka pemilik kebun itu memberikan kebun itu kepada penyewa lain. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa diberikan kepada penyewa lain yang dia akan memberikan buahnya. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui ini? Dilihat di Matius. Di dalam Matius dikatakan bahwa kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Siapa bangsa lain? Tentu bukan Kristen. Kenapa? Karena Kristen representasi daripada agama Eropa. Trinitas yang menyembah Yesus. Menyembah dewa-dewa kan. Nah, sedangkan Tuhan Israel itu adalah tauhid, yaitu Ehad ya, Sema Israel, Eloheinu Adonai, Elohim Adonai Ehad. Nah, buahnya sekarang ya. Agama mana yang memberikan buah yang mengajarkan tauhid, menyembah kepada Tuhannya Abraham, Musa, Tuhannya Yesus. Nah, teman-teman semua kita tahu Pak Budiman ini ya, dia sudah tidak menyembah Yesus, dia menyembah Allah Bapa, tetapi dia masih berada di dalam kekristenan. Padahal dari nubuat tadi, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru dalam Matius, ya jelaskan bahwa agama yang benar itu yang memberikan buahnya.
Buahnya itu menyembah kepada Allah saja, bukan menyembah kepada yang lain, termasuk penyembahan kepada Yesus sendiri. Itu tidak diajarkan kepada Yesus, ya. Di dalam Matius, ya, dalam Yohanes 24:22 dikatakan, kami Yahudi menyembah Tuhan yang kami kenal. Jadi Yesus dan Israel itu menyembah Tuhannya Israel, siapa? Allah Bapa saja. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Nah, ini buah yang dibuatkan dalam Matius itu, bahwa nanti setelah Yesus pergi, roh penolong, roh penghibur itu akan mengajak manusia untuk menyembah Allah Bapa saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan Yesus, diajarkan Musa, dan diajarkan Abraham. Dan itu hanya ada pada umat Islam saja. Umat Islam lah pada zaman Nabi Muhammad SAW itu yang berhasil menegakkan kerajaan Allah itu, dengan Nabi Muhammad SAW menegakkan negara Madinah itu. Tegak hukum-hukum syariat di situ. Bahkan orang Kristen minta dihukumi dengan Injil. Orang Yahudi ketika dia berzina, dia diminta dihukumi dengan hukum Taurat. Dan umat Islam pun yang melakukan kesalahan dihukumi dengan hukum syariat Allah dalam Al-Quran. Jadi kitab para nabi itu adalah kitab Allah, kitab Tuhan. Di dalamnya terkandung semua intisari daripada ajaran para nabi, baik itu Taurat, Injil, Zabur, ya. Ya, terkandung semua di dalam Al-Quran. Jadi umat Islam lah yang menggenapi nubuat yang berada dalam perjanjian lama, nubuat dalam perjanjian baru di dalam Matius itu yang disampaikan oleh Yesus. Aduh, saya kena. Ustadz Al, Masya Allah. Dilaporkan, Bang Al dilaporkan. Lagi Bang Al. Izin ke Pak Budi sebentar ya, boleh nggak? Pak Budi. Tapi alhamdulillah nih, mental yang laporin. Ada yang lapor itu Bang Al. Ada yang lapor, tapi apa alhamdulillah apa? Balik lagi. Oke, intisarinya itu ya, saya udah jelaskan bahwa Pak Budiman, Anda ingin mengetahui kebenaran, maka lihatlah dari buahnya ya. Buahnya adalah tauhid, mengajarkan menyembah kepada Allah saja. Kalau Anda berada dalam agama Anda yang lama, mereka tidak mengajarkan tauhid, mereka mengajarkan politisme, yaitu menyembah kepada banyak Tuhan. Dan Yesus menjanjikan keselamatan itu, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan itu hanya ada di dalam agama Islam saja, Pak Budiman. Oke, ini tambahan dari saya. Teman-teman, silakan dilanjut. Saya sambil jalan-jalan ini. Oke, ntar Pak Budi. Ntar saya respon dulu bentar mengenai tentang narasi Bang Al. Oke lah. Kalau mengenai tentang itu Bang Al, saya juga sampaikan dari dulu dan sampai itu tidak pernah berubah, bahwa saya itu lebih fokus kepada ajaran Yesus dan pengakuan Yesus dan perintah Yesus. Itu aja intinya. Oke, silakan. Bang Selebe, silakan. Ada apa? Budi. Dengar suara saya, Pak Budi. Oke, satu lagi tadi mengenai hakim tadi ya. Bentar, Pak Budiman. Mengenai hakim tadi, Pak Budiman ya. Yesus, walaupun dia nanti menjadi hakim ya, dia bukan kapasitas sebagai Tuhan. Jadi hakim biasa saja. Di dunia juga ada hakim ya. Hakim itu akan menghakimi dalam kasus-kasus tertentu saja, tidak semua kasus gitu. Nah, lebih khusus lagi, hakim bukanlah Tuhan. Kalau hakim Tuhan, banyak di dunia ini Tuhan kalau gitu Pak Budiman. Jadi nggak ada relevansinya itu. Buahnya ini adalah tauhid ya. Tauhid yang mengajarkan menyembah kepada Allah saja, itu intinya. Oke, lanjut. Oke. Mengenai tentang hakim itu, saya respon bentar. Mengenai tentang hakim punya otoritas, di situ sesuai dengan keputusan Yesus, ya pasti Tuhan di situ pasti mempertimbangkan. Itu aja intinya. Karena dia mempunyai otoritas gitu loh. Kita bahas itu otoritas. Oke, Bang Selebe, silakan. Saya sambung pembicaraan Bang Juma tadi bawa data, kata Yesus, firmanku lah yang menjadi hakimnya. Artinya semua yang pernah kuajarkan kepada Bani Israel, itulah nanti yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Tadi Pak Budi sudah setuju itu. Kalau nanti di akhir zaman nih Pak Budi, Yesus nanya sama Anda, pertanyaan sederhana, Pak Budi, kata Yesus nih, Pak Budi ngomong, iya, kau waktu di dunia itu Tuhanmu siapa? Kata Yesus. Pak Budi jawab apa ya kira-kira Pak Budi? Nah, jawaban saya kira-kira, dan saya pastikan dan saya akan sesuai dengan yang saya yakini dan apa yang saya percaya. Jawaban saya, apa yang diperintahkan apa yang diperintahkan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, Tuhan mana yang dia diperintahkan Yesus untuk menjadi disembah, yaitu si pencipta langit dan bumi. Itu Tuhan saya. Siapa itu Pak Budi?
Saya Emang ulang ada nih Pak berapa Budi Tuhan? ya. Kata Yesus nih, Iya, 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 ada. aku pernah di bumi mengajarkan kepada Bani Israel segala firman yang telah aku terima itu ku sampaikan kepada mereka. Salah satu firmannya Yesus ya yang diterima dari Bapa menyampaikan kepada kaumnya bahwa itu hanya ada satu Tuhan loh. Saya beri contoh nih kata Yesus, lihat aku berdoa kepada Tuhan, lihat aku bersujud kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Kalau nanti Yesus nanya ke Pak Budi, iya Pak, siapa Tuhan yang kau sembah waktu kau di muka bumi Pak Budi? Jawab Pak Budi siapa? Tuhan yang Yesus sembah juga, itulah Tuhan saya. Abang udah paham belum? Aduh. Paham, pinter. Udah. Jadi sembahan Yesus sama dengan sembahan Pak Budi. Betul. Lolos ini. Lolos Pak Budi di sini sementara nih. Sementara waktu Pak Budi. Bukan sementara, memang dari dulu. Mungkin kita ini pernah berbicara head to head. Tapi kalau abang tanya saudara-saudara kita yang lain-lainnya, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah itu dalam pemahaman saya. Ya cukup Pak Budi, saya kan udah iyain Pak Budi lolos. Kita lanjut ya Pak Budi ya. Sederhana ya. Nanti lagi nih, Yesus di bumi waktu dia mengajar itu ada sekali hukum-hukum yang berkelanjutan dibawakan Nabi Musa. Yaitu apa? Tidak boleh menghilangkan hukum Taurat satu titik pun. Wah, itu khusus kepada Bani Israel. Contoh misalnya satu nih, babi itu haram Pak Budi. Pak Budi lagi dari zaman ketemu Yesus. Pak Budi, iya Pak. Dulu waktu di bumi kau pernah makan babi atau tidak? Pak Budi jawab apa? Pernah. Terus yang saya tanya balik sama kamu sekarang ini. Enggak dulu Pak Budi. Apa jawabannya Pak Budi? Enggak, dengar dulu. Enggak, satu-satu biar kita bahas. Biar ini. Iya dijawab dulu. Apa tadi jawabannya Pak Budi? Loh, pernah. Ya pernah. Bisa jawab pernah gitu. Oke. Sekarang berarti Anda bertantangan lagi tuh dengan Yesus kalau begitu. Oke, makanya saya jawab ini. Biar saya jelaskan sama kamu. Enggak usah dijawab. Kamu udah dijawab pernah. Loh. Sekarang saya kalau begitu Anda mau menjawab, dengarkan. Kalau begitu ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Kenapa Pak Budi? Dengerin dulu baru habis ini baru Anda ngomong panjang. Enggak. Kenapa Pak Budi? Ini dengerin dulu pertanyaannya. Nanti kita uraikan. Apa ini? Biar dapat nilainya gitu loh. Ya nanti abang nanti jawab dari sini. Iya, dengar dulu. Kenapa? Sekarang saya tanya dulu kamu. Di mana Yesus mengajarkan bahwa dilarang makan babi? Coba aja. Di mana dah? Di Matius 5, Pak Budi berkata, Yesus berkata, selama masih, ya kan Anda bertanya, saya jawab. Atau Pak Budi masih mau ngomong, Anda bertanya, Anda yang jawab juga, bagaimana saya diam? Data yang konkret yang saya tanya, data yang konkret saya minta, di mana di situ ada larangan bahwa dilarang makan daging babi? Data yang konkret. Oke. Sesuai dengan yang tertulis. Jangan socomologi. Kalau saya ngomong, Pak Budi ngomong juga nggak? Kalau habis bertanya? Ya, tapi jangan socomologi. Data yang konkret. Jadi kalau saya mau jawab pertanyaan Pak Budi. Nah, kalau orang bertanya, terus yang lain menjawab, yang bertanya itu mendengarkan atau ngomong Pak Budi? Udah lanjut, nggak usah banyak bernarasi. Udah, di mana secara tertulis, data yang konkret. Jangan bahas socomologi ya, nggak mau sama saya socomologi. Enggak Pak Budi, saya pakai data. Oke, tunjukkan di mana datanya. Yesus waktu mengajar di ini saya lagi mau ngomong Pak. Iya udah, serahkan Pak Budi lagi yang ngomong, saya diam. Oke, di mana datanya tertulis? Di Matius berapa, ayat berapa, bahwa dilarang makan daging babi? Perintah Yesus itu ya. Di mana coba? Ya baik. Di Imamat 11 nomor 7 jelas di situ babi itu haram. Itu salah satu hukum Taurat. Yesus selama di bumi taat terhadap hukum Taurat. Satu titik pun menurut Yesus nggak bisa dihilangkan dari hukum Taurat. Jadi di Imamat 11:7 Yesus taat. Haram itu babi Pak Budi. Nah sekarang tadi Pak Budi mengatakan, Pak Budi,
Kenapa kau makan babi? Alasannya apa? Silakan jawab pertanyaan Yesus. Silakan Pak Budi. Di imamat itu Yesus sudah turun dari dunia dari langit ke bumi apa belum? Enggak, dengar loh. Kamu jangan bahas sosiologi sama saya, nggak masuk. Yang kutanya perkataan Yesus dan ajaran Yesus dari perintah Yesus itu. Jangan kau bawa imamat. Di situ di imamat itu perjanjian lama. Yesus taat nggak terhadap hukum Taurat, Pak Budi? Sekarang saya tanya, di mana ajaran Yesus? Jangan kau bawa imamat. Di mana Yesus sendiri berbicara? Di mana ajaran Yesus dan perintah Yesus melarang daging babi? Kan Yesus taat terhadap hukum Taurat, Pak Budi. Saya bilang tadi itu sama kamu itu. Data teks yang tertulis secara konkret. Jangan Itulah sosiologi. Imamat 11:7 babi itu haram, Pak Budi. Dari ayat ini kau sambung-sambungkan, kau sama-samakan, kau ini kan nggak masuk sama saya itu. Jadi Pak Budi nggak percaya, Pak Budi nggak percaya Imamat 11:7. Ya tapi itu kan pada saat sebelum zaman Yesus. Ya itu kan Yesus Ya, mengajarkan tadi. juga, Pak Budi. Di mana ajaran Yesus tertulis? Secara tertulis. Yesus berkata, Pak Budi, dengerin dulu ya Pak Budi, saya ulang ya bahasa Indonesia nih Pak Budi. Saya tahu. Yesus berkata, Aduh, kamu nggak paham bahasa Indonesia karena begini. Pak Budi mah banyak ngomong. Kenapa Enggak, sih, bukan Pak banyak Budi? ngomong. Ya udah ngomong terus. Data teks yang tertulis. Pokoknya saya yang mau dibuka sama sabar kamu. hadapi Pak Budi. Lu ngomong terus deh. Udah Nah, ngomong itu terus. Data teks yang tertulis. Abang paham bahasa Indonesia kan? Ya. Bukan etimologi. Oke, silakan. Di mana? Yesus berkata, tak satu pun iota. Ngerti nggak iota Pak Budi? Aduh, pusing kepala udah. Dengar saya belum selesai ngomong. Aduh. Tak satu pun iota, Pak Budi, yang harus dihapus dari hukum Taurat. Kata Yesus sebelum langit dan bumi ini runtuh. Jadi Yesus itu selama hidupnya itu taat terhadap hukum Taurat. Jadi Yesus itu diatur oleh hukum Taurat waktu dia hidup. Tidak boleh makan babi. Jadi Yesus itu tetap berpegang teguh di Imamat 11 nomor 7 Pak Budi. Itu tertulisnya di sana. Oke. Nah, saya belum kelar Pak Budi. Nah, Yesus nanti ngomong di akhir zaman, Pak Budi, saya waktu di muka bumi itu Pak Budi, saya taat terhadap hukum Taurat. Bahkan satu titik pun hukum Taurat nggak boleh dihilangkan itu, kata Yesus. Termasuk hukum haram itu babi. Pak Yesus nanya ke Pak Budi, kenapa kau makan babi? Apa alasannya? Ya silakan ngomong, jawab pertanyaannya itu. Silakan Pak Budi. Dijawab apa? Gimana saya? Benar ya. Pak Budi. Masih Pak Eko. Aduh, udahlah Bang. Jadi daripada kita nanti debat kusir, saya rasa mendingan ini dulu karena dengan bernarasi dengan data yang tertulis itu perlu Abang bedakan di situ, Oke. Pak. Perlu Abang pahaman gitu aja. Tapi udahlah. Oke, Selesai kita izin. udah- Pak Budi. Ya silakan. Oke. Pak Budi. Gini Pak Budi, Iya. Pak Budi, sebentar ya. Menurut Pak Budi ya, Yesus mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah Allah? Menyembah Allah Menyembah Bapa. Allah. Menyembah Allah. Menyembah Allah Bapa. Oke. Tadi udah sekarang lolos di situ, Kristennya. Pak Al. Oke, Udah sebentar. lolos dia Iya, masalah enggak. penyembahan. Ngerti, Lolos dia. saya ngerti. Sebentar. Iya. Ngerti saya tahu. Oke, sabar ya. Sekarang Pak Budi kan masih di kekristenan, ya. Apakah buah kekristenan itu mengajarkan menyembah Allah Bapa atau menyembah Yesus? Di Agama Pak Budi yang menyembah- sekarang. Di kekristenan Ya. menyembah Allah Bapa atau udah sampaikan tadi itu. Mana Kristen mana yang menyembah Allah Bapa? Pak Budi kan Kristen apa? Katolik kan? Saya Kan bukan tidak Katolik. hanya Allah Bapa saja. Apa? Apa Saya bukan Protestan? Katolik. Oke, Nah, apa Protestan sekarang terus? coba saya tanya. Protestan menyembah Trinitas, bukan Allah Bapa saja. Ada dua lagi yang disembah, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Betul tidak? Kalau yang benar-benar hanya menyembah Allah saja, yaitu Islam. Pak Budi. Nah, itu buahnya tadi saya katakan. Buah kekristenan itu mengajarkan menyembahan kepada ya berhala juga, yaitu menyembah selain Allah Bapa kan? Tiga Oke. Tuhan. Apakah benar? Oke. Bentar. Nih, kita clearkan dulu ya. Apakah Yesus mengajarkan menyembah tiga Tuhan atau satu Tuhan, Pak Budi? Satu Tuhan. Sekarang Oke. kita paham dulu, mari Sebentar. kita Kristen. Enggak, Kalau Pak dengar, Budi dengar. bilang Yesus Dengar, mengajarkan Bang. bentar. Begini, Bang Al. Sebentar, Begini, enggak Bang. sedikit lagi. Arti Kristen Kalau itu Yesus apa? Arti mengajar Kristen itu. Enggak, saya nggak mau main berpolemik di istilah Pak Budi. Sekarang kita lihat buahnya dulu, oke? Sekarang begini, kalau Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu hanya Allah Bapa saja, sementara tempat Pak Budi berpijak, itu menyembah tiga Tuhan Pak Budi.
Apakah itu buahnya benar? Makanya dalam nubuat dalam Matius dikatakan ya, suatu saat nanti kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Ada bangsa lain yang akan memberikan buah yang benar daripada pengajaran Kristus itu, yaitu menyembah Allah saja. Itu yang dibacakan oleh Bang Zuma tadi. Yaitu roh penolong, roh penghibur yang meneruskan ajaran Yesus. Ya, silakan. Oke. Arti Kristen di situ adalah pengikut Yesus. Ketika saya mengikuti Yesus, berarti saya ketika saya mengikuti Yesus, berarti saya Kristen, betul apa enggak? Yesus mengajarkan Tuhan itu berapa? Satu. Ya saya ikuti. Ya sebentar Pak Budi. Tapi kan pengajaran itu kan berdasarkan apa? Bible kan seharusnya kan. Dan Bible kan milik umat Kristen itu mengajarkan untuk menyembah Yesus, Pak Budi. Tiga Tuhan itu. Karena baik Katolik, Ortodok, Protestan itu kan menyembah Trinitas. 3 Tuhan. Nggak ada seperti ke Pak Budi itu kalau di dalam Kristen dibilang bidat itu. Kenapa? Karena berbeda dengan mereka. Ya bidat juga nggak apa-apa, tidak masalah bagi saya karena. Ya berarti kan buahnya tidak benar, tidak sesuai dengan pengajaran Yesus. Buah yang. Oke. Iman ini adalah pribadi lepas pribadi. Mengenai tentang data-data yang tertulis dalam kitab, saya tidak mau ribet mengenal Tuhan yang sesungguhnya itu. Saya ikuti dengan lurus apa yang diajarkan Yesus, apa yang diperintahkan Yesus, dan apa yang diakui oleh Yesus. Oke, baik. Mengenai tentang tulisan saya tidak terlalu fokus. Baik. Sekarang begini. Oke, baik. Saya terima pernyataan Pak Budi. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Agama memang ruang privat. Betul Pak Budi. Sekarang saya tanya begini ya. Bagaimana cara Pak Budi untuk menyembah Allah Bapa itu? Sedangkan Yesus sendiri ya, pengajarannya, Injilnya itu bukan Bible. Apakah Pak Budi yakin Yesus mengajarkan kitab Lukas waktu berkeliling di Yerusalem itu? Apakah Pak Budi yakin Yesus ketika berkeliling itu mengajarkan surat-surat Paulus, Roma, Korintus, Efesus, ya Galatia? Apa Yesus mengajarkan itu? Setahu saya waktu Yesus hidup, Paulus saja masih jadi musuh dia. Tidak akan mungkin Yesus mengajarkan surat-surat Paulus. Kitab Wahyu, kitab apa? Filipi. Jadi apa yang Pak Budi pegang itu, Pak Budi nggak akan temukan bagaimana mengenal Allah Bapa itu di dalam itu sebenarnya. Kenapa? Karena itu sudah bercampur di situ. Ada tulisan surat-surat Paulus, Wahyu, Efesus ya. Kisah para Rasul yang semua kitab itu anonimus, nggak jelas siapa penulisnya. Nah, bagaimana Pak Budi bisa mendapatkan buah yang benar, cara beribadah yang mengenal untuk mengenal Allah Bapa itu? Sedangkan kitabnya aja nggak jelas di situ. Nah, jadi bukan sekedar klaim saja. Oke, memang Pak Budi lolos tadi ya. Meyakini bahwa Yesus mengajarkan Allah Bapa. Betul. Tetapi apa yang Allah Bapa itu perintahkan? Bagaimana caranya Pak Budi untuk tahu? Coba saya tanya. Bisa Pak Budi ketahui dari mana coba? Oke, dari mana dasarnya? Oke. Udah saya sampaikan tadi itu, saya tidak mau ribet mengenai tentang materi-materi tertulis di Alkitab. Itu adalah tulisan manusia dan aturan-aturan. Saya itu fokus kepada apa yang diberitakan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, dan apa yang dalam pengakuan Yesus. Itu aja, lebih simpel aja kok saya untuk mengakui Tuhan itu. Saya
Tapi bentar gini Pak Budi. Tadi Ustadz waktu Bang Zuma menyampaikan tadi. Pak Budi dengar nggak tadi? Sebentar. Ya, nggak masalah. Ini kita diskusi aja. Tadi dikatakan bahwa ya nanti ya firman ini akan menjadi hakim Pak Budi ya. Yang siapa yang tidak mengikuti firman ini maka akan tuntut nanti di hari kemudian, kata Yesus. Ya. Itu bukan Yesus maksudnya. Firman nanti, firman Roh penolong, Roh penghibur itu. Bagaimana Pak Budi untuk tahunya di mana itu? Iya dari buahnya tadi, dari nubuat tadi dalam Matius bahwa kerajaan lainnya akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa mana Pak Budi? Bangsa yang mengajarkan menyembah Allah saja itu adalah bangsa Arab. Itu dari keturunan Ismail. Dan nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Yesus mengatakan yang tidak mengikuti firman Roh penolong, Roh penghibur itu akan kutuntut nanti di hari akhirat. Jadi bukan sepele ucapan Yesus itu, Pak Budi. Itu serius. Jadi kalau Pak Budi bilang saya nggak peduli nanti gini, Pak Budi yakinlah, dengarkan omongan saya, nanti di akhirat Pak Budi ingat ucapan saya. Yesus akan tuntut nanti kepada Pak Budi nanti. Menurut saya ya, tapi ini kita diskusi. Ya silakan. Enggak apa-apa kalau memang itu keputusan dari Tuhan itu. Saya harus masuk neraka dengan keputusan yang saya ambil sekarang selama hidup dan menjadi hak keimanan saya, ya saya tidak menentukan. Biar Tuhan yang menentukan. Ya masalah memang. Izin masuk ya. dari boleh tadi bahwa silakan. Bahwa iman ini adalah pribadi lepas pribadi, oke? Itu aja, simpel aja kok. Pak Budi. Oke. Ya. Saya sedikit saja. Sebetulnya Pak Budi itu sudah cerdas. Apa ya? Sudah bisa memilih mana perkataan Yesus, mana ucapan Paulus, ya kan? Sayangnya tadi kan Pak Budi menolak untuk lebih objektif di dalam menilai, ya kan? Contoh tadi kan di Yohanes 12 itu yang disampaikan Guru dan Zuma itu jelas. Yang menjadi hakimnya itu adalah firman yang sudah dia katakan. Kan ini jadi poin loh Pak Budi.
Kalau begitu, pertama masalah kitab sucinya aja dulu nih. Kitab suci ini seperti kata Ustadz Al tadi kan, masa apakah betul Yesus mengajarkan surat-surat Paulus, ya kan? Seharusnya Pak Budi ini bukan seorang Kristen. Kalau merujuk ini harusnya jadi Nasoro, bukan Kristen. Bukan begitu Ustaz Al? Nasoro masih mending. Ya, Mereka memang sama sekali tidak menuhankan. Seharusnya dia Muslim. Kenapa? Karena Enggak, maksudnya Muslim pada zaman Yesus itu adalah pengikut Yesus. Dan Muslim pada zaman Musa itu adalah orang Israel pengikut Musa yang setia. Betul. Begitu pula Muslim sekarang adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena para nabi itu berasal dari satu bapak. Sehingga tidak ada alasan untuk kita memilih satu menolak yang satunya. Tidak. Begitu. Karena Islam ini ya, Al-Quran ini meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Musol dikol 5 baina yadaya minat Taurat wal Injil. Wa muhaiminan. Apa kata muhaiminan itu? Apa? Muhaiminan itu artinya penjaga. Al-Quran ini penjaga. Dia menjaga Injil, dia menjaga Taurat. Sehingga ketika Bani Israel kehilangan Taurat, ketika orang pengikut Yesus kehilangan Injil, mereka masih menemukannya di dalam Al-Quran. Itu makna kata muhaiminan, ya. Atau pintar juga. Saya selalu belajar dari hal-hal terkecil sampai ke hal yang terbesar. Kesimpulan. Sebelum turun kesimpulan, Pak Budi. Apalagi? Yesus itu Tuhan disembah atau Yesus itu menyembah Tuhan? Kesimpulan. Menyembah Tuhan. Oke. Udah, aku sentuh dulu. Oke, pintar. Terima kasih Pak Budi. Gitu caranya, Pak. Pak Al ya gue sambungin gitu. Kayak anak kecil gue ngomong sama Pak Budi ini, Bang Al. Sorry. Bang Dian, maaf ya, kayak anak kecil Pak Budi itu. Memang begitu cara saya. Maaf ya. Tapi kayaknya kan enggak ada itu ubun-ubunnya. Karena dia ubun-ubunnya Pak Budi itu. Ya, jadi Pak Budi itu sebenarnya dari beberapa kali dialog, dan dia memang tidak menyembah Yesus memang. Tapi ya itu permasalahannya.
adalah dia nggak bisa move on dari agama yang lama. Padahal agama yang lama itu kan menyembah 3 Tuhan kan. Nah itu jadi memang satu sisi kalau kita mau pendekatan ke dia bukan masalah ketuhanan Yesus lagi, tetapi bagaimana meyakinkan bahwa Yesus itu mengamanatkan, menubuatkan akan Islam dan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang pengikut dia. Nah, nubuat-nubuat ini kan ada dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru juga ada kan. Salah satunya tadi itu bahwa kerajaan Allah itu akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, bangsa lain itu kalau menurut Kristen kan adalah bangsa Romawi. Padahal Romawi kan konsepnya pagan, ya, menyembah Trinitas. Nah, itu yang harus kita pahamkan sama mereka bahwa kalau mereka menafsirkan bangsa lain itu adalah bangsa Romawi, maka itu memang salah gitu. Karena bangsa Arab lah dengan ajaran Islamnya yang benar-benar menyembah Allah saja satu-satunya. Sedangkan selebihnya bangsa Eropa itu sampai sekarang masih menyembah multi Tuhan kan seperti itu. Nah itu yang mereka nggak paham di situ. Belajar tadi Ya silakan. kalau saya belajar dari Pak Budi ini tadi, dia udah monoteis. Cuman syariatnya aja ya. Jadi dia sudah tidak trinitas, dia udah monoteis, dia menyembah. Oh iya, kalau itu udah lama memang Bang Endi. Dari dulu dia memang sudah monetis dia tuh. Udah. Nah, cuma masalahnya dia meyakini bahwa begini, tidak masalah saya menyembah Allah Bapa, tapi saya tetap berada di Kristen gitu kan. Nah, dia bilang kan seperti itu. Jadi tidak ada masalah bagi dia gitu. Padahal kan baik kekristenan, ajaran Yesus maupun ajaran Musa itu kan sudah diabrogasi, nasah mansukh itu dengan datangnya syariat Islam. Gitu. Jadi memang seperti ucapan Rasulullah, ya. Barang siapa dari Yahudi dan Nasrani yang mendengar tentangku dan mereka tidak beriman kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kan itu. Nah, oke, lanjut teman-teman. Agak noise saya di. Ya. Ini Pak DX ini Bang Zuma monitor. Ini katanya guru tadi nih. Nah, guru mau nantang Bang Zuma nih. Ya, Pak DX ya. Silakan.
Silakan Pak D. Jadi kesimpulannya ya, jadi saya belum kelar. Jadi Pak Budi ini tadi itu udah monoteis, tinggal masih belum dipoles, puas juga ini. tinggal dipoles. Lanjut, saya nyari makan dulu ya. Tinggal dipoles Pak Budi ini mengenai syariat dan hukum-hukumnya. Dari situ dia mandeknya di situ. Semoga. Halo, assalamualaikum, Bang Andi, Bang kamar mandi nih, Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien Bang Andi itu harus bahwasannya tidak mengimani namanya Trinitas ataupun Tritunggal. Mereka hanya mengimani satu namanya, yaitu Yesus Kristus. Sementara mereka hanya menyembah satu juga. Hindu menyembah satu juga. Jehovah menyembah satu juga. Nanak ini menyembah satu juga. Ini saya potong Bang. Saya potong Bang. Ini harus diperjelas nih. Ini dulu saya potong Bang. Monoteis maksudnya di sini Bang, bukan monoteis duniawi, tapi monoteis samawi. Artinya satu Tuhan bersumber dari Sang Pencipta itu. Banyak orang monoteis. Ntar dulu Bang, jangan diam dulu ya. Banyak orang monoteis, tapi benar nggak tuh Tuhannya yang satu itu? Mari kita cek kan gitu. Banyak orang monoteis. Unitarian monoteis, Sasi Yoheva monoteis. Tapi benar nggak Tuhan yang disembah itu? Artinya apa? Monoteis ini ada yang duniawi, ada yang samawi. Samawi itu ya berasal dari langit. Itulah ilmu dari sana, yaitu di kitab suci. Nah, itulah diajarkan di sana. Jadi bedakan antara monoteis samawi dengan duniawi Bang. Kira-kira gitu. Oke, artinya Bang, berarti sebelum adanya Muslim, yang lainnya itu sesat lah itu ya, salah itu ya sebelum ada Muslim ya. Oh jangan begitu Bang, nggak boleh menyesatkan Nabi sebelumnya. Salah, keliru gitu. Nggak boleh begitu, salah Anda. Karena kan pertanyaannya tadi kan harus selaras juga itu, bahwasannya yang itu kan statement dari Abang itu kan, bahwasannya seperti tauhid ataupun monoteis, yang benar adalah Islam kan katanya tadi. Berarti di luar Islam salah lah itu kan gitu jadinya aku bertanya. Boleh saya luruskan Bang? Boleh saya luruskan dikit sebelum kau start? Bang boleh? Ya, silakan. Jadi ada 25 nabi di Al-Quran. Gitu ya. Ya semua itu monoteis. Semua itu muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Cuman nabi itu syariatnya berbeda-beda di zamannya, itu aja berbedanya. Islam lah yang saya lagi ngomong, Bang, saya lagi ngomong. Oke. Pertanyaannya kan 25 nabi itu kan muslim apa bilang tadi? Saya lagi ngomong dulu kan gitu. Lanjut. Karena Abang udah ngomong, saya lagi, habis ini Abang lagi gitu loh, supaya ada paham. Terima kasih ya. Lanjut Bang. Jadi 25 nabi di Al-Quran itu yang monoteis, tauhid, satu Tuhan. Mereka muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Cuman syariat hukumnya sesuai kemampuan kaumnya. Nabi Muhammad SAW melengkapi semuanya itu, sempurna sudah ajaran agama Islam itu. Itu Bang jawabannya. Mau dibantah Bang, silakan. Malah kabur dia. Baru lagi ngomong juga. Enak kali menyalahkan para nabi. Apa dibilang tadi? Apa dia menyalahkan di mana tadi? Dia bilang kalau monoteis begitu banyak Islam yang monoteis, gimana para nabi sebelumnya katanya. Sesat loh. Iya. Oke, kita tanggapi. Saya tanggapi sedikit ya. Perlu dipahami bahwa Islam itu ya bukan dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Agama Islam itu adalah agama semua para nabi. Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa semua nabi itu berasal dari satu bapa dalam sebuah hadis ya. Jadi artinya yang mengutus hanya satu. Nah, dalam konteks ini maka kita mengenal misalnya Mosayanik misalnya, pengikut Musa yang setia. Itu adalah Islam pada saat itu. Atau pengikut Yesus misalnya ya. Nah, itu adalah
pengikut Mesias, Isa Al-Masih. Dia Islam pada saat itu. Jadi kita ini kan sebenarnya pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi kita tidak mengklaim menyandangkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Tapi kita menyandarkan diri kita dengan Islam. Inna dina indallahi Islam. Ya, sungguhnya agama diridalanya Islam. Ya, jadi secara spesifik kita supaya tidak meniru Yahudi dan Nasrani yang menisbahkan diri mereka kepada nabi mereka, tapi kita menisbahkan diri kita kepada agama yang Allah ridhoi, yaitu Islam. Ya, wa may yattabi ghairal Islam fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi semua Islam begitu. Lanjut. Oke, aku tanggapi ya Bang. Pernah juga aku dengar itu tentang dari kiai-kiai seperti mengatakan bahwasannya sebelum ada Muhammad itu katanya Islam belum ada. Sama seperti begini dia. Kalau ada mengklaim bahwasannya nabi-nabi dahulu dari Islam, sama dengan seperti kayak misalnya Gajah Mada itu orang Indonesia atau orang mana? Gitu. Enggak Pak, Gajah Mada bukan nabi Pak. Gajah Mada bukan nabi Pak. Bukan perumpamaan Pak. Bahwasannya Gajah Mada itu dia makanya kan kamu ngerti makna kata Islam nggak? Kamu ngerti makna kata Islam tidak? Bentar Bang, sabar Bang. Biar aku ngasih tahu menanggapi jawaban Abang tadi. Bahwasannya gini ya, aku kan mengambil dari Islam juga. Begini dia, katanya gini, ada yang nggak usah bawa omongan orang, nggak usah Anda bawa dari Al-Quran saja kalau mau bantah saya. Karena kalau dari omongan orang itu bukan parameter ya. Bantah dengan Al-Quran ya, atau dengan hadis ya. Jangan ucapan Kiai Anu, Kiai ini, Kiai Unu, jangan. Itu bukan parameter kebenaran. So, aku biar nggak salah klaim-klaim gitu Bang, biar nggak mengklaim misalnya kan. Sebelum ada di Indonesia, kita dulu. Jangan diperpanjang dulu. Ini masih monotheism dulu. Bagaimana dengan menurut Anda? Bagaimana dengan Trinitas? Dengerin dulu. Bagaimana dengan Trinitas menurut Anda? Apakah dia celaka? Jawab dulu. Jawab. Halo. Jangan terlalu lebar. Tadi udah membahas monoteis, Anda udah paham. Bagaimana dengan Trinitas? Apakah dia celaka? Silakan. Belum. Saya tadi belum monoteis itu belum rampung kita bahas Bang. Iya. Sekarang ini dibandingkan dengan Trinitas. Jawab dulu ini. Jawab. Bagaimana dengan Trinitas menurut Anda? Satu-satu dulu. Mau dengar apa enggak? Nanti kalau udah beres baru nanti. Udah selesai monoteis. Bagaimana dengan Trinitas? Jawab dulu. Satu-satu dulu kita Bang. Sudah. Lu bisa jawab nggak nih? Bagaimana dengan Trinitas? Jawab dulu ini baru lanjut. Bisa. Berarti yang tadi udah siap ya. Ini pertanyaan kedua ya. Baik. Bagaimana dengan Trinitas? Wih, jawab. Trinitas itu tidak salah, tidak salah. Itu benar. Dari mana alasannya Trinitas tidak salah? Trinitas itu sebenarnya Bang sebelum adanya Kristen pun sudah ada Trinitas Bang di Alkitab. Cuman tetap Esa. Trinitas itu berapa Tuhan? Satu. Siapa yang Tuhan di antara ketiga itu? Satu Bang, tetap satu. Yang tiga itu satu. Bagaimana mungkin tiga tapi satu? Gimana ceritanya? Makanya dia three in one, Trinitas. Karena dia satu. Kalau nggak satu dia berarti nggak ada Trinitasnya. Ya di situ ini berisi sekali satu ini loh. Oh, turunin dulu. Itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Yang mana yang monoteis di situ? Bang. Itu satu. Makanya dia buat dia three in one. Three in one Bang. Oke, saya ulang ya. Mana bilang satu? Nih, dengerin ya. Saya kasih data nih. Ya. Bapak dan Yesus sama atau beda? Sama Bang. Satu juga itu dalam kesatuan itu. Three in one. Yakin ya? Ya. Oke. Waktu Yesus di bumi berarti surga kosong. Enggak kosong. Loh, katanya satu tadi. Iya begini dia Bang, yang kalau contohnya dalam diri Yesus kemarin, yang waktu disalib, kemarin lah bahasanya ya, biar nggak bilang 2000 tahun yang lalu ya, kemarin yang mati itu adalah kedagingannya, kedagingannya bukan ketuhanan, keilahiannya. Saya nggak nanya itu. Gini Bang, sebab kalau contohnya Abang mati, apakah roh Abang mati? Saya bukan Tuhan. Iya, roh Abang bisa mati kalau saya bukan Tuhan. Saya bertanya, saya tahu Abang itu. Kenapa kau rendahkan? Dengerin. Saya tahu Abang rendahkan Tuhanmu. Diam dulu. Dengan Abang ku anggap manusia, aku tanya. Kenapa kau rendahkan Tuhanmu? Ya, yang kau ambil contoh Abang dengan punya roh enggak?
Saya Aku bukan, bertanya, Bang. aku bukan punya Tuhan. roh. Aku bukan Tuhan. Aku nggak nanya abang Tuhan, aku kan nanya abang kan. Tapi punya roh kenapa atau Anda punya mengambil nyawa? analogi Bukan ke nanya abang manusia punya membahas tentang Bukan nanya Tuhan? abang manusia atau Tuhan, Bang. Bang, kita aku kembali ke nanya abang topik Tuhan ya. atau enggak. Sekarang ini ulangi ya. Ya udah, Abang saya jawab Tuhan atau deh. enggak? Bukan gitu pertanyaan saya ya. Ulangi. Iya, Aku iya. nanya, abang punya roh atau punya nyawa? Punya. Jawab. Jawab. Punya. Oke. Saat daging abang mati, daging abang mati, tubuh abang mati, apakah nyawa atau roh abang mati? Enggak, kembali ke Sang Pencipta. Wah, pintar kali. Iya. Jadi Nah, sekarang saya abang lagi itulah nanya. yang menentukan. Sekarang lagi Oke. saya nanya, diam Pintar gitu, gantian. Oke. Lanjut. Oke. Jawab. Yesus Boleh, itu punya, Yesus itu punya tubuh. Apakah tubuhnya Yesus Tuhan? Tubuhnya itu tubuh manusia, 100% manusia dan 100% Allah yang suci. Yang mana Karena yang suci Tuhan? cuma Dengerin. Yang mana yang Tuhan dalam diri Yesus? dalam diri Yesus itu, Bang. Yang mana? Manusia, tapi itu Tuhan juga, Bang. Dengarkan dulu pertanyaannya. Arwah- Yang mana? Kok Rohnya dengar juga dulu Tuhan, pertanyaan Bang. baru kau menjawab. Ya, sudah ku jawab Yang langsung. manakah Langsung yang jawab. Tuhan? Yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Apa, Bang? Yang mana yang Di Tuhan mana dalam Tuhan? diri Yesus? Apanya yang Tuhan? Tuhan. Kedaging manusianya Tuhan, rohnya juga Tuhan. Oke. Nah, Berat. Yang mati di tiang salib, apanya? Yang mati. ya. Daging kemanusiaannya, walaupun kemanusiaannya itu Tuhan juga, dagingnya itu Tuhan juga, tapi rohnya Tuhan juga, Bang. Berarti Tuhan mati. Dagingnya, Bang. Iya, Tuhan kan dagingnya mati, dagingnya Tuhan, berarti Ya, Tuhan mati. dagingnya mati dan bangkit kembali. Saya ulang Tapi kembali. bukan berarti Tuhan Dengerin itu, dulu, jangan Sebentar, balik lu Bang. kalau saya Tapi tanya, bukan kamu berarti tadi Tuhan tanya itu saya kosong. kok. Itu pertanyaan Abang tadi. Dengerin Apakah dulu. Yesus kosong? Kan gitu tadi kan pertanyaannya. dengarkan kan. dulu. Kembalikan lagi, Bang, biar Abang apa? Kau ini relasinya nggak nyambung. mendengarkan, Rohnya kan dengarkan. masih ada. Wih, kamu kok banyak Sumbernya ngomong kan kali masih kau. ada. Ini kau ini diskusi apa Oke, enggak sih? Bang. Dengerin, gantian. Kau bilang tadi dagingnya Yesus juga Tuhan. Berarti Tuhan mati di tiang salib. Setuju atau tidak? Ya, sekarang giliran lu ngomong. Gantian ngomong. Ngocek kau terus. Aku udah ngomong. Aku di mute. Sebentar. Karena kok kepanjangan Aku udah ngomong ada tadi. salahnya. Nah, jawab pertanyaan, Saya jawab di- itu. Ya, aku mau ngomong, aku jawab, rupanya suara aku nggak nyampe, di mute aku, Bang. Jawab pertanyaannya. Jawab. Nah, oke, gue jawab ya. Jawab ya. Jangan di mute dulu ya, biar nggak emosi Bang Handi gini. Gini, Bang. Kalau Abang tanya yang disalib itu Tuhan meninggal, Abang bilang, bukan berarti, Bang, saat daging ketuhanannya itu mati, rohnya malah mati juga ikut. Enggak. Jangan salah, Bang, karena ada 3 in 1 atau Trinitas, bahwasannya bukan berarti karena di dagingnya mati semua udah. Enggak, kan masih ada rohnya tadi. Oke, Itu saya kan ulang termasuk kembali. dalam- itu kan termasuk Saya dalam ulang 3 in 1, kembali. Bang. Saya ulang, Itu dengerin. termasuk dalam 3 in 1. Dengerin dulu. Yang mati di tiang salib itu manusia Itulah atau Tuhan? daging sama rohnya termasuk dalam 3 in 1. Saya ulang kembali, saya ulang. Ya. Dengarkan. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Manusia atau Tuhan? Maksudnya? Orang Bahasa Indonesia, dagingnya saya itu ulang. Tuhan juga. Saya ulang ya, bahasa Itu. Indonesia nih. Saya ulang bahasa Indonesia. Yang mati di tiang salib adalah A. Manusia, B. Tuhan. Jawab. Oke, biar saya bantu Muslim ya untuk mengerti tentang apa ini ya, Tuhan atau manusia itu ya. Begini, Bang. Saat Tuhan menjadi Jawab manusia, saja, saya enggak. Jawab saja kau. Yang mati di tiang salib adalah A. Manusia, B. Tuhan. Jawab. Jangan terangin, jawab dulu. biasakan jangan di apa dulu nah, Bang. Ini. Ya tinggal jawab. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Nah, Bang Handi ini nggak sabar kalau nggak dijawab. Sementara kali mute aku. Host bisa, host jangan di mute ya, host ya. Gak Ya, apa-apa, saya jangan ulang juga pertanyaannya ngomong, ya. Saya ulang pertanyaannya nih. Kalau kau nggak jawab, saya turunkan. Yang mati di tiang salib adalah A. Manusia, B. Tuhan. Jangan. Jawab. Bendel kali host ini. Mentang-mentang host jadi gak enak solusinya. Dia nanya sama aku, harus aku menjawab langsung. Ya. Yang disalib itu ialah tubuh Tuhan yang berpunya daging manusia. Saya nggak nanya itu. Daging kemanusiaannya ialah Saya nggak nanya itu.
Yang mati di tiang salib adalah A. Tuhan, B. manusia. Yesus adalah Tuhan. Walaupun dia punya tubuh, tubuhnya itu juga Tuhan. Rohnya itu Tuhan. Yang nanya itu siapa sih? Saya nggak nanya itu. Bukan itu yang ditanya. Nah, makanya pasang kuping disalibkan itu manusia atau Tuhan, abang bilang kan? Iya, yang mati. Ya, dengerin. Yang mati di tiang salib, kemudian dikubur 3 hari adalah A. Tuhan, B. manusia. Jawab. Tuhan. Ya, udah cukup. Tapi roh masih ada. Dengerin, cukup, udah dijawab. Roh masih ada. Dengerin dulu. Waktu Tuhan mati, siapa yang menjadi Tuhan? Jawab. Rohnya. Rohnya kan mati. Katanya mati tadi. Rohnya nggak mati. Berarti Tuhan nggak mati. Tadi kan tubuhnya yang mati, tubuh Tuhan, tapi rohnya kan nggak mati. Berarti ada berapa Tuhan itu? Ada berapa Tuhan dalam diri Yesus? Ada berapa? Sekarang Trinitas. Ada berapa Tuhan dalam diri Yesus? Silakan. Trinitas itu dulu. Abang paham nggak Trinitas? Ada berapa Tuhan dalam diri Yesus? Abang paham nggak Trinitas itu dulu? Berenak kita Trinitas itu 3 Tuhan. Tapi nggak paham Trinitas. Trinitas 3 Tuhan. Itulah kesalahan abang. Trinitas artinya bukan 3 Tuhan. Nah, itu sudah ada definisinya. Dengarkan, gantian ngomong. Ke orang kayak gini masih hidup aja sih. Gantian ngomong bisa? Saya kasih data dulu. Saya kasih data dulu Trinitas ya. Baru Anda ngomong nih. Saya kasih data dulu, baru Anda bertrinitas. Dengarkan dulu datanya ya. Biar nggak clear kita bang, biar nggak kusir. Kau ini ngomong terus sih. Dengarkan bang. Dah. Ngomong terus dia. Dia bilang dagingnya Yesus Tuhan, rohnya juga Tuhan. Berarti ada 2 Tuhan dalam diri Yesus, gitu ya. Ya Tuhan mati, masih ada Tuhan yang hidup. Berarti pernah kekurangan Tuhan 3 hari. Kan begitu bahasa sederhananya. Saya ulang nih teman-teman, ilmunya dia nih. Dagingnya Tuhan, rohnya juga Tuhan. Dagingnya mati, yang Tuhan ini berarti tinggal setengah Tuhan, pernah kekurangan Tuhan, hidup lagi 3 hari, sempurnanya itu Tuhan di dalam diri Yesus. Itu loh kira-kira jawabannya teman-teman. Jadi jujur dia Tuhannya pernah mati 3 hari dikubur, selesai. Susah kali dia diskusi itu. Ya, nggak ada spasinya, nggak ada spasinya, ngomong terus. Iya. Ya Pak Ade, silakan Pak Ade dari tadi mau diskusi silakan. Iya, tapi kalau diskusi itu, kalau mengajukan pertanyaan, jangan memaksakan bahwa jawabannya harus sesuai dengan kemauan. Karena pertanyaannya itu bisa saja premisnya salah, begitu dijawab nggak mau, maksain dengan pilihan yang diberikan. Padahal kalau Anda membuat pertanyaan, membuat pilihan jawabannya, belum tentu pilihan jawaban Anda benar, karena pertanyaan Anda aja bertanya. Nggak usah, gini langsung Pak De, gini Pak De. Pak De, kalau saya bertanya gini Pak De, gula itu A manis, B pahit. Gimana Pak De? Pilih mana? Kalau itu kan pengajaran materialistik duniawi, bisa dengan akal. Saya ulang lagi Pak De, saya tes bahasa Indonesia. Pak De, saya tes bahasa Indonesia. Gula itu A manis, B pahit. Manis. Manis. Yesus itu manusia, B Tuhan. Nah, inilah kesalahan Anda. Lo kok saya salah saya? Sebentar, dengerin. Tadi pada waktu Anda bicara masalah gula itu adalah pengajaran materialistik duniawi, sains ilmiah. Tetapi ketika Anda bicara soal Tuhan, itu jauh melewati akal, melewati sains, tidak bisa dengan akal saja. Oke, sekarang saya nanya. Bilang itu ya udah cukup logik. Cukup Pak De, jangan panjang-panjang Pak De sama gua. Sekarang terserah Pak De mau menjawab apa enggak. Yesus itu adalah A manusia, B Tuhan, C keduanya. Silakan Pak De. Silakan Pak De. Jawabannya bisa ya, bisa tidak, karena Anda memberikan pilihan yang tidak tepat karena premismu salah. Ya kalau begitu silakan iya dulu. Apa kalau iya penjelasannya apa? Kalau tidak jangan dikasih apa? Pilihan. Oke, ya. Oke, saya jawab ya. Dengarkan dulu penjelasannya Pak De. Kalau Anda bilang bisa iya bisa tidak. Kalau iya penjelasannya apa? Kalau tidak penjelasannya apa? Silakan.
Oke, ya. Yang ya jawabannya adalah karena di dalam Yesus itu bekerja roh Allah yang namanya Sang Logos, itu yang disebut dengan Tuhan. Nah, kemudian Sang Logos ini bekerja dengan menggunakan tabir anak Maria yang merupakan jasmani manusia sepenuhnya, itu yang disebut dengan anak Maria. Nah, gabungan keduanya pada saat di dunia ini namanya Yesus. Kalau Jadi tidak, ada sisi kemanusiaan, ada sisi ketuhanannya. kalau tidak Jadi jawabannya jangan apa, Pak De? maksa. Pak De, kalau tidak itu tadi jawabannya apa? Pak De, jawabannya apa kalau Ya tidak? tadi jasmaninya itu loh Pak, jasmani anak Maria itu yang tidak, Tuhan itu jasmaninya tadi itu. Oke, kesimpulannya Pak De, kesimpulannya Ya. adalah, dengerin dulu Pak De. Menurut Pak De kesimpulannya, Yesus itu bisa Tuhan, bisa tidak, betul? Bukan bisa gitu, tapi Yesus itu Tuhan dan tidak gitu loh, bukan bisa. Iya, iya. Ya, oke, kesimpulannya Anda adalah, jangan nambah-nambahin, Anda Ya jangan udah, nambah-nambahin udah, dengan udah. premis yang salah. Ya, kesimpulannya adalah Yesus itu Tuhan dan Yesus bukan Tuhan. Ya betul. Nah, oke. Bagaimana menjelaskan Yesus Tuhan dan Yesus bukan Tuhan? Coba jelaskan. Oke, dengarkan ya. Ya. Yesus yang disebut bukan Tuhan itu adalah jasmaninya. Jasmaninya yang adalah anak Maryam. Itu jasmani itu adalah manusia sepenuhnya. Kemudian Allah bekerja menggunakan jasmani tersebut sebagai tabir, karena Allah itu nggak mungkin bisa masuk ke dunia ini begitu saja ya. Nah, roh Allah yang bekerja pada jasmani tersebut itulah yang disebut dengan Tuhan. Makanya Oke, orang Kristen baik. itu penyembahan. Udah cukup, saya udah paham. Jadi Yesus ini, Yesus adalah Tuhan, Yesus juga bukan Tuhan. Jasmaninya Tuhan, rohnya Tuhan. Artinya di dalam Salah, diulang lagi. Kalimatmu salah. Nah, coba diperbaiki coba. Yang manusia itu bukan Tuhan, yang roh itu Tuhan. Tadi ada dua-duanya Tuhan. Itu namanya menghujat. Iya, itu tadi saya ngomong kayak gitu. Jadi kesimpulannya. Nah, tadi salah, coba saya ulang ya. Ya, saya ulang. ya. Yesus adalah jasmaninya Tuhan, rohnya yang Tuhan. Lah, salah Jasmaninya lagi. bukan Tuhan. Dengerin dulu, Ya. saya belum selesai. Ya. Oh, tadi salah kok. Ya udah, oke. Yesus itu jasmaninya bukan Tuhan, rohnya yang Tuhan, betul? Iya, betul. Jadi Yesus itu terdiri dari antara Tuhan dan bukan Tuhan, betul? Nah, bukan antara begitu. Ada dua komponennya, jasmani dan rohani. Iya. Jadi Yesus itu Bukan ada antara dua. begitu. Bentar dulu. Yesus itu ada dua komponen. Komponen jasmaninya bukan Tuhan, komponen rohaninya Tuhan. Ya. Jadi bercampur di dalam diri Yesus antara Tidak Tuhan dan ada, bukan Tuhan. karena Anda narasinya, Anda selalu bikin premis yang salah. Mana yang campur siapa, yang bilang campur siapa? Apakah Kenapa Anda jasmani? selalu bikin? Apakah Jasmani jasmani? itu materi, sebentar ya. Jasmani itu zat materi, sementara Allah itu roh. Mana Iya, ada iya. roh bisa bercampur dengan jasmani? Anda jangan bernarasi sendiri Iya. yang kemudian menjadi salah. Rohnya Yesus itu. Pak, dengerin dulu Pak De. Ya. Rohnya Yesus itu berada di dalam jasmani atau berada di luar jasmani? Oke. Roh itu tidak terikat dimensi ya, artinya bahwa roh itu tidak perlu di dalam, tidak perlu, makanya tadi saya katakan pada. Jadi roh yang bekerja pada jasmani Yesus, roh itu tetap bisa aja tetap di surga, tetap di mana aja. Roh itu tidak terikat dimensi, ruang, waktu maupun materi. Oke, baik. Sehingga tidak bisa disebut dengan di dalam, itu nggak bisa. Oke, silakan. Apakah udah Pak De, apakah roh yang Tuhan ini dalam diri Yesus Maha Tahu? Lah kok di dalam diri, gimana sih pada? Pada, oke. Apakah roh? Coba Anda, apakah Anda roh? yang detail dong, Ya. jangan sembarangan. Mohon teman-teman Muslim, tolong yang detail jangan sembarangan ya. Oke, silakan. Kalau begitu saya robah. Apakah roh di luar diri Yesus ini? Gitu ya? Gak usah pakai begitu, roh ini aja, roh yang bekerja Oke, pada. roh aja, Roh oke. yang bekerja pada. Oke. Apakah rohnya Di Yesus luar itu juga ini? dimensi waktu ruang namanya. Dengerin Kalau dulu, Anda Pak. menyebut di luar itu namanya Iya, dimensi iya, ruang iya. lagi. Iya. Aduh, Apakah parah. rohnya Yesus? Apakah rohnya Yesus yang Tuhan ini Maha tahu atau tidak? Maha tahu atau tidak? Wah, ya iya, maha tahu dia, maha tahu. Oke. Maha tahu. Baik. Apakah roh Yesus itu tahu hari kiamat? Ya tahu dong. Kenapa mulutnya ngomong dia tidak tahu? Yang mengatakan itu mulutnya jasmaninya, yang bukan Tuhan tadi. Jadi bertentangan antara jasmani dan rohani. Kok bertentangan di mana? Jasmaninya itu adalah manusia biasa yang tidak mungkin ngerti hari kiamat.
Anda mikirnya detail sedikit, yang itu jasmani kan manusia. Anda jangan menutupi dengan ketawa karena Anda tidak tahu, ternyata Anda kaget kan bahwa ternyata pengertian Anda selama ini salah. Iya Pak De, saya kasihan Pak De. makanya yang detail sedikit dan mikir. Ya saya ulang ya Pak De Ayo, ya. silakan lanjutin. Pak De gantian Pak De, gantian. Ya silakan, makanya tapi Anda jangan ngawur, nanti Anda ngawur. Tinggal Anda luruskan aja Pak De. Iya, saya lurusin, jangan ketawa. Iya, enggak. Sebentar. Ini Anda diskusi dulu dengan teman-teman ya. Ini saya mau ini adalah yang perlu saya kerjakan. Sebentar aja. Jadi menurut Pak De, mulutnya Yesus berkata, dia tidak tahu hari kiamat. Tapi rohnya Yesus itu tahu hari kiamat. Jadi antara mulutnya Yesus dengan rohnya itu bertentangan menurut Pak De. Saya ulang nih. Mulutnya berkata tentang hari dan saat itu tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu mulutnya Yesus tidak tahu, tapi rohnya Yesus tahu. Artinya antara rohnya Yesus dan mulutnya Yesus berbeda pendapat. Begitu kata Pak D. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian tidak menjadi gila semua kalau udah ngamaling. Saya mau minum kopi campur masako, kasih garam dikit. Ya. Ada Bang Jo. Selamat sore Bang Jo, Islam apa Kristen? Alhamdulillah Muslim, Bos. Oh ya, ada Azrael Islam apa Kristen? Alhamdulillah Muslim, Bu. Oke. Kita cari yang Kristen dulu ya, saudaraku, ke bawah aja dulu. Ya, kita Bu, mau ya. naik Bang Dian nih, moderator nih. Assalamualaikum. Gimana? Aduh, mohon maaf, saya tadi turun sholat dulu. Izin, Bang Azir dan Bun Junta, mungkin ada yang mau disampaikan, Bang? Soalnya dia di sirkuit Bang, maunya banget. Itu kenal pot ereknya. Oke, kalau begitu saya izin diturunkan dulu Bang ya. Saya izin turun dulu. Iya siap, makasih Bang Juntak juga saya izin diturunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa diturunin? Enggak, Bang Juntak tadi udah konfirmasi. Udah disampaikan Bunda Miska. Aku mau dulu interaktif sama penonton di sini sama di YouTube ya. Iya, lanjut. Kalau ada orang berbicara, mulutnya lain di mulut, lain di hati. Saya ulangi kembali nih semua netizen yang ada di muka bumi nih. Orang berkata lain di mulut, lain di hati. Orang ini adalah A, pembohong, B, orang jujur. Jawab teman-teman di bawah. A, pembohong, B, jujur. Bohong. Saya ulang kembali teman-teman, cepat jawab. Lain di mulut, lain di hati. A, pembohong, B, orang jujur. Jawab semua. Bohong. Yesus dengan mulutnya berkata, dia tidak tahu hari kiamat. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan dijawab. Ya nggak apa-apa, biasa saja. Rohnya itu Allah. Roh itu bukan di dalam diri Yesus dong. Sampean juga sama, setiap manusia itu punya roh, itu ada, tapi beda dengan nyawa ya. Jadi nyawa dengan roh itu beda. Nyawa itu sistem hidup dari dunia materialistik di badanmu. Tapi kalau roh itu sistem hidup yang sifatnya itu itu kekal dari Allah itu ya. Mohon dimengerti itu. Jadi beda antara roh dengan nyawa, itu beda. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak D, kesimpulannya, ya. Mulutnya berkata tidak tahu, tapi rohnya berkata tahu. Begitu ya Pak D? Ya, rohnya kan beda. Sekarang ya. Anda mengatakan tidak tahu, tapi Amir tetangga Anda mengatakan tahu. Boleh nggak? Boleh, yang beda kok. Satunya jasmani manusia, satunya roh yang merupakan dimensi Tuhan. Jadi Yesus ini kontradiksi ya antara jasmani dan rohani ya. Kok rohaninya jelas Allah beda, kok kontradiksi gimana? Jangan ketawa.
Anda ini tidak tahu diri sendiri. Jadi mulut Anda menyangka bahwa yang namanya roh itu apa? Yang menyangka Anda itu apa? Roh, coba terangkan. Yang Anda sangka roh itu pemikiran gitu. Anda coba pikirkan yang namanya roh itu apa? Roh itu apa coba? Roh itu apa? Oh, bingung. Tuh, roh itu apa? Roh Kudus apa roh halus? Bang Dian yang muslim diturunkan satu dulu Bang Dian, ada orang mau nanya. Oke, sebentar. Jangan dikatakan muslim itu hanya diberi pengetahuan yang sedikit mengenai roh ya. Saya kalah Pak De. Bang Andi. Kalah karena Anda tidak detail ya. Masalah itu Anda tidak detail sehingga Anda terus. Ya, saya pakai latihan berpikir detail ya. Udah lah, Pak De terlalu banyak Pak De. Terus. Dari tadi Anda kejeblos terus kan? Iya, Pak De jangan terlalu banyak ngomong, Pak De. Santai aja. Nah, alasan selalu begitu. Ya. Enggak usah begitu dong. Pak De. Sebentar ya, saya sapa dulu ini Lanjut. yang tamu. Empeng muslim Bang ya. Iya Bang Dian. Ada yang mau disampaikan sama Bang? Pak De. Iya aku muslim. Aku mau nanya sama Pak De nih. Kayaknya seru. Oke, silakan. Sebentar. Saya sapa dulu Pak Asep. Oke. Kristen Pak Asep, muslim atau Kristen Pak Asep? Kristen. Oh Kristen Pak. Mau diskusi berarti Pak. Bang Empeng silakan, Iya. tapi kayaknya tidak bisa lama. Iya nggak lama. Aku cuma Bang nanya Juma tuh, disapa Bang. dulu tuh Bang Dian. Oh iya. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Dian. Sedang tidak menyimak mungkin. Oke lanjut silakan. Tapi Oke, makasih banyak guru-guru semua. Enggak cuma nanya doang. Pak De, aku mau nanya seperti yang Pak De bilang ke Bang Andi tadi. Ada roh rohani dan jasmani. Kalau waktu dia di dalam perut Bunda Maria itu gimana jasmani dan rohaninya? Itu aja Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku turun ya guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam perut. Ya perhatikan ya, di dalam perut artinya dia terikat dimensi ruang ya. Di dalam perut ya, artinya yang terikat di dalam ruang itu hanya jasmani. Roh itu tidak terikat dari ruang. Lain di hati. Kebuka mic saya nyanyi tadi. Sorry. lanjut Pak De silakan. Kebuka maaf Pak De. Kebuka mic saya tadi nyanyi saya. Pak De ini Edis katanya Bang Dian. Nah Bapak silakan. Edis sama saya. Ini saya kasih tahu nih, Edis saya embat habis juga. Edis saya embat habis sudah. Oke ya, jadi yang namanya roh itu, roh yang bekerja pada anak Maria ini tidak terikat ruang dan waktu. Jadi ketika Maryam itu mengandung, yang dikandung adalah jasmaninya yang bernyawa, bukan roh. Roh itu asalnya itu dari dimensi Allah. Dia tidak perlu tidak terikat dalam ruang. Jadi menurut Pak De, Pak De, waktu Yesus dikandung, Yesus belum punya roh. Roh sampai hidup pun juga bukan punya. Ya roh itu bekerja pada. Jadi saya ulang lagi, bukan memiliki roh tersebut. Saya ulang lagi Pak De. Dengerin dulu. Oke, silakan ulang. Tapi bentar. Anda ulang tapi Anda perhatikan kalimat saya. Jangan membuat sendiri. Baik, Pak. Oke, silakan. Waktu Yesus dikandung 9 bulan, apakah Yesus punya roh di dalam kandungan? Silakan. Yesus tidak punya roh tapi punya nyawa. Beda. Bodrek. Bodrek. Roh itu tidak tapi Bang Andi ini profesor beliau ini. Terserah lah. Tadi yang profesor dengerin. Anda jangan maksa. Yang sebentar. Ini saya katakan ya. Yang namanya jasmani itu ada akal, ada nyawa. Nyawa itu sistem hidup. Jantung, paru-parumu, ginjalmu semuanya itu berjalan normal, maka tubuhmu bernyawa hidup. Nah, di samping nyawa itu ada akal, ada otak, namanya akal. Sehingga yang namanya jasmani itu ada akal, ada nyawa. Sementara roh itu diberikan oleh Allah. Kalau di kalimatnya mungkin di Quran atau apa ditiupkan. Jadi bukan dikandung di dalam begitu. Coba Anda baca detail deh. Qurannya juga Anda baca detail. Waduh, Anda bacanya pada sembarangan, jadi akhirnya pada salah menyangka roh itu sama dengan nyawa. Salah. Roh itu kekal sifatnya. Oke, saya tanya ini kalau untuk bukti bahwa roh itu berbeda dengan nyawa ya. Ketika Anda mati semua, tubuhmu masuk kuburan, otakmu hancur, jantungmu hancur, semua tubuh jasmanimu hancur, apakah kisahmu selesai? Tidak.
ada sirotol mustaqim, ada pengajian. Nah, siapa yang membawa dirimu ke sana? Roh tersebut yang membawa ke sana. Jadi roh itu mampu melewati titik kematian. Pak D, apa bedanya? Apa bedanya roh dan nyawa? Nah, oke ya. Nyawa itu sistem hidup di dalam dunia materi, sifatnya tidak kekal. Ujungnya hanya di kuburan. Sedangkan roh itu adalah sistem hidup yang sifatnya kekal, berasal dari Allah. Udah. Terusin. Coba ulang sekali lagi, Pak D. Oke ya, dua-duanya itu sistem hidup ya. Namun yang namanya nyawa itu sistem hidup yang hanya di dalam dunia materi, di dunia ini aja. Jadi begitu nyawamu hilang, masuk kuburan, nyawamu selesai. Tapi roh tidak. Roh bisa melewati titik itu menuju ke sirotol mustaqim lah, pengakil zaman akhir lah. Nah itulah yang membawa kita. Pak D ini Islam apa Kristen ini? Kristen dia. Mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Saya memang Kristen, tapi Kristen saya rohani. mempelajari Al-Quran sebelumnya. Ya, saya mempelajari. Nih, ya, ini saya katakan, mohon maaf nih. Saya katakan pada teman-teman ya, nih saya katakan pada Dia terlalu banyak ngomong, Pak D. Sudahlah. Gantian lah, Pak D. Tapi Anda mengerti, Sudah ngerti, Pak D. Diam tapi tidak mendengarkan. Ya, Anda sekarang lanjut ya, Pak D. Sehingga ketika Anda balas selalu salah. Pak D. Selalu salah premisnya. Pak D, lanjut, Oke, Pak D. silakan. Nah, apa fungsi nyawa dan apa fungsi roh dalam diri manusia? Silakan. Oke, ya. Fungsi nyawa itu untuk membuat kita ini hidup dalam dimensi materi di dunia ini, ya. Untuk kita bisa hidup di dalam dimensi materi. Sedangkan roh itu untuk menyambungkan diri kita dengan Allah, karena diri kita ini hanya batasnya hanya akal. Ini entah gereja mana, ini nggak ngerti aku Bang Pak D. Silahkan argumennya Anda tidak Gereja bisa cabang membahas mana, argumen Pak? saya kok. Gereja cabang mana ini nggak gini? Nah, Anda nggak usah framing begitu, karena Anda tidak mampu membantah, akhirnya Ada framing Bawa begitu. dalil Quran nggak nyambung, dalil Bible Nggak nyambung udah dari mana? lewat. Nggak nyambung dari mana? Kalau Anda berani bantah, Anda nggak bisa bantah kok. Pak D, Pak D dengerin. Siapa yang itu aja tuh yang Satu lagi. Asep aja ini MD nih, itu asep apa aja tuh? lah. Satu lagi, Mbak. Satu lagi. izin. Iya, Pak D. silakan Bang Andi. Roh dan nyawa itu materi atau non materi, Pak D? Kan jelas yang namanya nyawa itu sistem hidup di dalam dunia materi. Sementara roh itu sistem hidup di dalam dunia non materi atau kekal. Jelas kan? Apakah nyawa dan roh bisa